Di tengah hamparan hijau Tapanuli, di antara danau dan pegunungan yang megah, hiduplah seorang pemimpin yang namanya terukir abadi dalam sejarah. Dia adalah Empu Pulo Batu, lebih dikenal sebagai Sisingamangaraja 12. Bagi rakyat Batak, ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pemimpin spiritual yang dihormati, seorang imam yang membawa kebijaksanaan dan keberanian. Di bawah kepemimpinannya, tanah Batak hidup dalam kedamaian, terikat oleh adat dan kepercayaan yang kuat. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung selamanya, karena awan gelap kolonialisme mulai berkumpul di Cakrawala. Pada paruh kedua abad ke-19, gelombang ekspansi kolonial Belanda mencapai pedalaman Sumatera. Dengan dalih menyebarkan agama dan peradaban, pasukan Belanda datang dengan niat sebenarnya menaklukkan dan menguasai kekayaan alam tanah Batak. Kedatangan mereka disambut dengan perlawanan sengit. Sisingamangaraja 12 yang melihat ancaman terhadap kedaulatan dan tradisi leluhurnya menolak tunduk pada kekuatan asing. Ketegangan pun memuncak. Suara genderang perang mulai terdengar di lembah-lembah Tapanuli, menandai dimulainya konflik berdarah antara para pejuang Batak yang gagah berani dan tentara kolonial yang bersenjata lengkap menghadapi musuh dengan persenjataan yang jauh lebih modern. Sisingamangaraja 12 tahu bahwa pertempuran terbuka akan menjadi sia-sia. Dengan kecerdasan strategisnya, ia memilih jalan perang gerilya. Selama hampir 30 tahun, ia memimpin pasukannya yang dikenal sebagai pasukan Parbaringin, menyusuri hutan-hutan lebat Sumatera yang menjadi benteng alaminya. Mereka bergerak seperti bayangan, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang ke dalam rimba. Perang Batak menjadi salah satu perlawanan terpanjang dan paling gigih melawan kolonialisme di Hindia Belanda, membuktikan bahwa semangat juang tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan senjata semata. Namun, setiap perjuangan memiliki batasnya. Pada 17 Juni tahun 1907, setelah pengejaran tanpa henti, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel berhasil mengepung Sisingamangaraja 12 beserta keluarga dan pengikut setianya di sebuah desa kecil dekat AX Sibulbulen di perbatasan Dairi. Dalam pertempuran terakhir yang tidak seimbang itu, ia menolak untuk menyerah. Dengan pedang terhunus, sang raja pejuang bertarung dengan gagah berani hingga titik darah penghabisan. Ia gugur bersama kedua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta putrinya, Lopian. Tubuhnya yang tak bernyawa menjadi saksi bisu atas sebuah perlawanan yang tak kenal kata menyerah. Meskipun Sisingamangaraja 12 telah gugur, api perlawanannya tidak pernah padam. Kematiannya justru menyulut semangat perjuangan yang lebih besar di seluruh Nusantara. Kisah kepahlawanannya menjadi legenda, menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk terus berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Hari ini, namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional, dan monumen-monumen megah berdiri tegak untuk mengenang keberaniannya. Warisan Sisingamangaraja 12 adalah bukti bahwa semangat seorang pahlawan sejati akan hidup selamanya, melampaui waktu dan menginspirasi kita semua untuk terus menjaga api kebebasan.